Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allah Akbar. Luar biasa, seperti biasa ya, kalian tetap semangat di pagi hari ini. Ya Pak, kalau di pagi hari atau di awal kegiatan memang harus semangat agar nanti di kegiatan yang selanjutnya juga kalian tetap semangat ya. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Silakan KM-nya Maryam dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat buat kalian ya. Bapak pengen mengabsen kalian dulu ya, apakah ada yang tidak berangkat atau ada yang sedang sakit atau gimana? Adelia, Hadir. Ainin, Hadir. Ainun, Anita, Arinaya, Awalia, Bima hadir, Destia, Hadir. Deswita, Dinda, Febriani, Harnum, Elda tidak berangkat, izin atau sakit? Izin. Karan, Maya ada? Hadir. Maya izin? Ya, oke. Mita, Nabila, Hadir. Nazwa, Novi, Novita, Hadir. Nur Rohma, Rifani, Risnani, Hadir. Rifa, Hadir. Salma, Hadir. Selsa, Hadir. Cynthia, Hadir. Siti Indika, Hadir. Siti Kudrian, Siti Maryam, Hadir. Natia, Triani sakit, Pina, Widya, Hadir. Yogi, Satya. Ya, ada beberapa yang izin dan sakit yang hari ini ya. Yang semoga yang sedang sakit hari ini diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur yang ada di depan ini seperti ini. Teks prosedur. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi teks berita ya. Sekarang kita ke teks prosedur kompleks. Coba dilanjut. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin bertanya dulu. Di sini ada 3 pertanyaan nih tentang teks prosedur. Yang pertama, pernahkah kalian membuat suatu atau melakukan sesuatu? Pernah. Coba Maryam. Maryam pernah melakukan apa, Maryam? Membuat mie. Membuat mie. Di rumah sering membuat mie? Iya. Lalu kira-kira membuat mie itu apa aja alat dan bahannya, Maryam? Kompor, mangkok, mie, sendok, dan gunting. Dan gunting. Kompor, mangkok, mie, sendok, dan gunting. Nah, lalu setelah itu langkah-langkahnya seperti apa? Siapkan panci di atas kompor, tuangkan air secukupnya. Setelah dirasa mendidih, masukkan mie dengan bumbunya. Setelah matang, kita tiriskan. Tiriskan di mangkok dan disajikan. Kan disajikan, ya. Betul ya. Mungkin kalian juga pernah ya membuat mie ya. Sering lah pasti kan. Nah, itu salah satu contoh melakukan kegiatan ya. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada alat dan bahannya yang harus disiapkan dulu. Setelah itu baru melakukan kegiatannya. Kita lanjut coba. Nah, Bapak ingin membacakan kompetensi dasar di materi ini, yaitu ada di 3.2, menganalisis struktur dan
kebahasaan teks prosedur. Nanti kalian dalam kegiatan ini akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui ke model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan tujuan langkah-langkah atau tahapan penutup yang disampaikan dalam teks prosedur dengan benar. Yang kedua, menunjukkan 5 kaidah kebahasaan dalam teks prosedur dengan benar. Jadi intinya nanti kalian bisa menemukan tujuan, langkah-langkah penutup dari teks prosedur yang dibaca atau nanti didengar ya. Lalu yang kedua, kalian bisa menunjukkan kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke inti pembelajaran yaitu teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Bisa kalian lihat di depan bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi sebagai panduan dari seseorang, kalian kalau membuat suatu kegiatan ya langkah-langkahnya dan alat bahannya harus betul ya, karena akan menjadi referensi dari seseorang untuk melakukan kegiatan yang sama. Misalkan kalian membuat suatu makanan ya dituliskan dengan lengkap, alatnya apa aja ditulis dengan lengkap, langkah-langkahnya juga dari awal sampai akhir dengan lengkap, karena nanti orang tersebut yang melihat misalkan video atau tulisan kalian itu dia bisa menjalankan atau menerapkan langkah-langkah itu dengan benar, jadi tidak salah nantinya. Oke, selanjutnya, nah di dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri, ada 7 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Jadi ada kalimat perintah di situ, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tadi yang ada panduan langkah-langkahnya. Jadi di situ langkah-langkah memang harus jelas panduannya. Harus jelas, harus ditulis dengan jelas dan detail agar nanti yang melihat atau yang ingin melakukan satu kegiatan yang sama itu bisa melakukannya dengan benar. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Ini menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ada kata penghubung di situ ya. Dan kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi isi kegiatan-kegiatannya dilakukan secara berurutan, secara efektif dan efisien. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Baik, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Nah, ini yang ada di dalam teks prosedur ya, strukturnya. Pertama ada tujuan. Lalu yang kedua ada material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penggunaan atau apa penegasan ulang atau kesimpulan ya, kesimpulan atau penegasan ulangnya. Tujuan itu di sini berisi tentang penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks tersebut, teks prosedur tersebut ya. Jadi tujuannya apa? Misalkan kalian memasak tadi, Maryam membuat mie, itu tujuannya untuk apa? Nah, itu dipaparkan tujuannya. Lalu di material itu berisi informasi tentang alat bahan yang dibutuhkan. Jadi tadi si kata Maryam dia tuh membuat mie dan bahannya itu ada mie, ada kompor, ya kompor, mie, panci, pisau ya, sendok ya Maryam. Nah di selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah itu proses atau tahapan yang harus dilakukan. Susunannya harus logis dan sistematis tadi ya. Langkah-langkahnya itu susunannya harus logis dan sistematis, tidak berbelit-belit. Jadi harus tepat. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan, yaitu kesimpulan dari suatu proses yang telah dilakukan. Kesimpulannya apa dari proses atau kegiatan yang sudah dilakukan tersebut. Sampai sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya lanjut.
Kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah kebahasaan yang Bapak akan jelaskan ya. Kita kaidah kebahasaan sebenarnya banyak, tapi kita fokuskan ke 5 kaidah kebahasaan saja. Yang pertama ada kata imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Kata imperatif itu kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung perintah. Contohnya di sini kalian bisa lihat sendiri. Kata masukkan, perhatikanlah, masukkan, perhatikanlah, hindari, siapkan, masukkanlah, dinginkanlah, terus dan lain sebagainya. Itu kan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat yang bersifat lebih memberikan informasi. Deklaratif itu kalimat yang bersifat yang lebih memberikan informasi ya. Pada kalimat ini tanda baca batik digunakan untuk mengakhiri titik dan titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Jadi diakhiri dengan titik. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi atau kata hubung ini kata hubung yang menandai urutan waktu. Nah, biasanya menggunakan kata seperti lalu, kemudian, terus selanjutnya dan sebagainya. Itu konjungsi temporal. Yang keempat ada verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contoh dari kata kerja material itu biasanya mengupas, mengiris, terus memaku, memotong dan lain sebagainya. Kata kerja. Dan yang terakhir itu penggunaan penanda atau perintah. Nah, kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur misalkan pertama masukkan apa, kedua iris apa, ketiga terus rebus, keempat goreng apa. Jadi ada bilangan penanda. Ini kelima kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Ya baik. Nah, nanti akan ada video tentang ini ya apa cara melakukan sesuatu atau membuat lebih tepatnya membuat makanan ya, suatu makanan. Nanti kalian simak video yang akan Bapak putarkan ini sambil menyimak sambil menulis mencoret-coret juga lah di buku itu kira-kira apa aja sih tadi strukturnya ya. Tadi ada tujuannya apa, terus langkah-langkahnya dan bahannya di buku ditulis juga ya, sambil menyimak. Nanti setelah video selesai akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai. Siapa nih yang bingung kalau punya tempe dimasaknya gitu-gitu aja? Sini-sini ya aku kasih tahu olahan tempe yang bisa dijadikan cemilan dan keluarga memakan di rumah. Oke, langsung aja. Langkah pertama di sini aku harus gambar dulu guys. Di sini aku mau gambar ikan karena sebenarnya tadi tuh aku pengen banget guys makan ikan, tapi di rumah cuma ada tempe. Ya udah kita bikin bentuknya
sudah menyimak video dan prosedur melakukan suatu kegiatan ya tadi ya? Sudah jelas tadi ya? Kelihatan jelas nggak? Jelas. Sekarang Bapak minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi yang berkaitan dengan video, kita analisis bersama video tersebut. Jadi Bapak akan ada 9 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dimulai? Baik. Yang pertama, dari video itu apa kira-kira judulnya? Ya, Judulnya Black Nugget Tempe. Black Nugget Tempe, betul? Betul ya? Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan dari video tadi? Apa? Ya, silakan. Olahan tempe untuk cemilan keluarga. Olahan tempe untuk cemilan keluarga, betul? Betul. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa saja material atau alat dan bahannya? Ada yang bisa nomor 3? Ya, silakan. Alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Alat minyak, pisau, alat mengukus loyang gelas, bahan tempe, telur, wortel dan bawang, keripik kentang hitam, terigu, penyedap rasa, ragam, garam, lada bubuk. Ya, betul ya? Betul. Lalu pertanyaan keempat, di bagian mana yang termasuk laka-laka? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Langkah-langkah dalam video tersebut kurang logis dan sistematis. Di situ, pertama, tempe dipotong berbentuk ikan, lalu dikukus. Sambil menunggu tempe matang, pisahkan putih dan kuning telur. Kocok kuning telur lalu campurkan ke putih telur dan dikocok sampai tercampur merata. Tempe yang sudah matang dikukus lalu diculek sampai halus. Masukkan bumbu penyedap, telur, wortel dan daun bawang. Setelah itu, diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, tuangkan ke loyang dan dikukus. Setelah matang, kotak berbentuk panjang, lalu celupkan ke adonan terigu dan kulit yang sudah dihaluskan. Kemudian, goreng hingga matang. Langkah-langkah yang betul seharusnya langsung saja tempe diulek hingga halus, lalu masukkan telur, potongan wortel, daun bawang dan penyedap rasa. Setelah itu, aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tuangkan ke loyang dan kukus hingga matang. Setelah matang, potong berbentuk memanjang, lalu celupkan ke terigu dan keripik ketan yang sudah dihaluskan. Setelah itu, goreng hingga matang. Selesai. Ya, betul ya? Video tadi ada sedikit salah ya kan gitu ya. Harusnya memang langkah-langkahnya betul, tapi terlalu berbelit. Tadi Naya sudah menjelaskan perasaannya di mana dan harusnya seperti apa, hebat, luar biasa. Oke, yang kelima langsung lanjut yang kelima. Pertanyaan kelima, di bagian mana yang termasuk penutup? Ada yang bisa? Ya, silakan. Black Nugget tempe sudah jadi dan siap dimakan. Black Nugget tempe sudah jadi dan siap dimakan, itu penutupnya, betul ya? Kita lanjut ke pertanyaan ke berapa? Ke-6 ya? Iya. Ya. Bagian mana yang menggunakan konjungsi temporal? Ada yang bisa? Ya, silakan. Potong tempe lalu masukkan ke panci dan dikukus. Pisahkan kuning telur, setelah itu potong hingga merata. Angkat tempe lalu tiriskan. Masukkan lada bubuk, setelah itu masukkan kuning. Ya, ada berapa di situ? Ada 4. Ada 4 kalimat yang menggunakan konjungsi temporal, betul ya? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagian mana yang menggunakan kalimat imperatif? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Kalimat imperatif. 1. Sisihkan tempe yang sudah matang. 2. Tuangkan tempe ke tempat besar. 3. Tambahkan garam, penyedap rasa dan terigu. 4. Tuangkan adonan tempe ke dalam loyang. Ya, betul ya? Kita ke pertanyaan yang ke-8. Bagian mana yang menggunakan verba material? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Memotong tempe, Ya. mengocok telur, Hmm. blender, Ya. keripik kentang. Ya, ada berapa berarti? 3. Ada 3, betul? Betul. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir yang ke-9. Bagian mana yang menggunakan bilangan penanda? Dia bisa? Ya, Yogi. Bilangan penanda di antara tersebut di dalam
pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Betul ya? Betul. Ya. Jadi kalian memang fokus melihat video tadi dan bisa menjawab 9 pertanyaan ini. Berarti kalian sudah agak sedikit paham dan ngerti ya. Selanjutnya nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Lanjut. Nah ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, bisa nanti 6 lah, kita sesuaikan nanti. Setiap kelompok beranggotakan 5-6 siswa, dan setelah berkelompok nanti akan Bapak bagikan tugas LKPD yang berisi teks prosedur dan pertanyaan untuk menganalisis teks tersebut. Nah, oke, kita langsung saja berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo berkumpul, silakan. Ayo berkumpul. Ya, kalian sudah menerima LKPD, silakan dibaca dulu teks prosedurnya yang ada di situ. Setelah dibaca, kamu diskusikan bersama teman kelompok kamu untuk mengisi jawaban atau menganalisis teks tersebut ya. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang ya, silakan.
Gimana kelompok 1 ada masalah? Ya, bisa ya? Jelas? Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Kelompok 2 ada masalah atau ada kesulitan? Tidak ada. Bisa? Silakan dilanjut diskusi. Kelompok 3 ada masalah? Barangkali nanti ada masalah atau tidak dimengerti, silakan bertanya ya. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Kelompok 4 gimana, ada kesulitan? Tidak ada. Ya, dilanjut diskusinya ya. Kelompok 5 ada yang sulit atau ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Ya, lanjut diskusinya. Nah, ini kelompok 6 gimana? Tidak ada. Paham? Ya, lanjut ya. Silakan dilanjut diskusi. Berdiskusi tadi, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Nanti setiap kelompok Bapak minta untuk perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa. Ya, Bapak pengen kelompok pertama dulu. Siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya? Iya, Yogi, silakan. Salam. Pembukaan dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pertama ingin menganalisis struktur dari teks judul tersebut. Pertama yaitu judul cara membuat nasi goreng. Tujuannya untuk membuat nasi goreng yang lezat tidak memerlukan bahan yang ribet, cukup memanfaatkan bahan yang ada di rumah saja. Dan untuk materialnya adalah nasi, telur, kecap, bawang merah, bawang putih, garam, gula, penyedap rasa, minyak goreng. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, iris halus bawang merah dan bawang putih. Kedua, panaskan minyak di atas wajan. Kemudian masukkan irisan bawang tersebut dan tumis hingga halus. Ketiga, masukkan telur, kemudian otak hingga setengah matang. Keempat, selanjutnya masukkan nasi dan tambahkan garam serta tumis secukupnya. Kelima, tambahkan kecap dan tidak rasa sebagai aduk hingga rata. Keenam, mengisi rasa jika dirasa kurang pas. Sajikan nasi goreng bebas piring. Ketujuh adalah nasi goreng yang lezat pun siap. Berikutnya adalah nasi goreng yang lezat pun siap. Analisis kaidah bahasanya itu konjungsi temporal yaitu kemudian selanjutnya. Kemudian kalimat interaktif yaitu iris halus bawang merah dan bawang putih, panaskan minyak dan tambahkan kecap. Kemudian verbal material tambahkan garam dan gula secukupnya. Kemudian bilangan tanda 1, 2, 3, dan 4. Kalimat interrogatif jika rasanya sudah pas. Kemudian kalimat deklaratif dengan menggunakan bumbu sederhana kamu bisa membuat nasi goreng yang lebih besar dan cepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogi analisis teks apa lagi? Teks prosedur. Ya, judulnya Cara membuat nasi goreng. tadi sudah menemukan strukturnya ya, dia strukturnya, lalu kaidah kebasan yang ditemukan apa aja di situ Yogi?
Tidak kebahasannya ada konjungsi temporal, konjungsi temporal, terus kalimat imperatif, kalimat imperatif, verba material, verba material, bilangan penanda, bilangan penanda, kalimat interrogatif, kalimat interrogatif, kalimat deklaratif. dan kalimat deklaratif. Nah, itu kaidah kebahasan yang ditemukan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Baik lagi, silakan. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang ingin maju untuk presentasi mewakili kelompok 2? Siapa? Dari mana kelompok 2 perwakilannya? Perwakilan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, udah selesai kan? Ya, kelompok 2 silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan menganalisis cara untuk mencuci motor. Ini adalah cara mencuci motor dengan mudah dan cepat. Tujuannya agar motor menjadi bersih dan nyaman dikendarai. Material yang digunakan adalah sabun, spons, lap, dan atau kalebo. Langkah-langkahnya yang pertama, semprot seluruh bagian motor menggunakan air bersih lalu selang. Kemudian cuci motor menggunakan spons dan sabun. Kedua, bilas semua bagian motor menggunakan air sampai tidak ada sisa sabun yang menempel. Ketiga, keringkan motor menggunakan kain kalebo ataupun lap kering. Yang terakhir, motor menjadi bersih dan siap dikendarai. Baik, pembahasannya. Kaidah pembahasannya ada konjungsi temporal. Katanya adalah kemudian kalimat imperatif, semprot semua bagian motor, bilas semua bagian motor, keringkan motor. Verba materialnya menggunakan sabun, menggunakan air, menggunakan kain. Bilangan penanda pertama, kedua, dan ketiga. Sudah. Itu aja. Udah? Ya, baik. Tadi judulnya apa? Teks prosedurnya? Cara mencuci motor. Cara mencuci motor. Tadi sudah menemukan strukturnya ya. Ada judul sudah ditemukan tadi, langkah-langkahnya juga materialnya. Terus kaidah kebahasan yang ada di teks itu apa aja tadi? Kaidah pembahasannya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal, terus Kalimat imperatif, kalimat imperatif, verba material, verba material, bilangan penanda, bilangan penanda, kalimat deklaratif. dan kalimat deklaratif. Deklaratif ya. Oke, betul. Terima kasih kelompok 2, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berikutnya ya, kelompok 3, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Ayo anggota kelompok 3, jangan malu-malu. Silakan. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Ya. Membacakan di depan. Silakan. Kelompok 3, mana kelompok 3 ini? Ya, oke, terima kasih. Maju, silakan. Ya, langsung. Cara menyalakan komputer. Analisis teks prosedur sederhana diperlukan agar kamu membaca prosedur dengan benar dan mudah. Misalnya saja jika ingin Analisisnya langsung ke judulnya apa itu yang kamu temukan di sini. judul cara menyalakan komputer. Tujuannya mengetahui cara menyalakan komputer dengan benar. Materialnya monitor, CPU, printer, stabilizer, dan penutup komputer. Langkah-langkahnya pertama, buka penutup monitor, CPU, dan printer. Yang kedua, sambungkan kabel power ke stabilizer atau saklar secara langsung. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan monitor. Yang keempat, tunggu komputer melakukan booting. Penutup. Setelah proses booting selesai, komputer siap untuk digunakan. Analisis kaidah pembahasan. Yang pertama, konjungsi temporal. Setelah kalimat imperatif, buka penutup monitor, CPU, dan printer. Sambungkan kabel power ke stabilizer
analisis itu teks prosedur yang judulnya cara menyalakan komputer. Sudah ada menemukan tadi tujuannya ya, tujuan, langkah-langkah materialnya dan penutupnya. Kaidah kebahasan yang ditemukan oleh kelompok 3 apa aja di teks tersebut? Konjungsi temporal, kalimat imperatif, verbal tingkah laku. Ada 4 ya berarti ya? Ya baik, betul sekali. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4, silakan kelompok 4 untuk maju perwakilannya ke depan membacakan hasil diskusinya. Ayo mana kelompok 4? Silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 4. Ayo, jangan malu-malu ya. Ya ini kelompok 4. Silakan. Dibuka dulu pembukaan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara membuat wedang jahe. Analisis strukturnya, judul yaitu cara membuat wedang jahe. Tujuan agar bisa membuat wedang jahe dengan cepat dan mudah. Material jahe, gula merah, air, beras, dan pengarut. Langkah-langkahnya, siapkan gelas, kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris-iris ke dalamnya. Bakar jahe selama kurang lebih 1 hingga 2 menit, lalu kupas kulitnya. Parut jahe dan masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi gula merah. Tambahkan air hangat ke dalam gelas tersebut. Untuk wedang jahe pun sudah siap untuk dihidangkan. Analisis kaidah kebahasaan. Kalimat imperatif, siapkan gelas, parut jahe dan masukkan ke dalam gelas, tambahkan air hangat. Beberapa material menambahkan air hangat. Bilangan penanda 1, 2, 3, 4. Kalimat imperatif sudah selesai. Kalimat deklaratif membuat wedang jahe yang nikmat dan menghangatkan hanya menunjukkan arah serta bahan yang sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat wedang jahe. Kaidah kebahasan yang ditemukan di teks tersebut apa aja yang menunjukkan konjungsi temporal, kalimat imperatif, verbal material, bilangan penanda, kalimat interrogatif, kalimat deklaratif. Ya baik, betul. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan di kelompok berikutnya ya. Kalian sudah tadi melakukan presentasi ya, perwakilan kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan. Menurut Bapak hasilnya lumayan bagus dan kalian sudah cukup mengerti dan memahami cara menganalisis teks prosedur dari segi strukturnya dan segi kaidah kebahasannya. Nah, di hari ini kan kita tadi membahas teks prosedur dari mulai strukturnya dan kaidah kebahasannya. Nah, Bapak pengen tahu nih, apa kalian masih ingat jadi struktur teks prosedur itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Ya silakan Rizka. Struktur teks prosedur ada tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Yang pertama tujuan yaitu penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada langkah-langkah yaitu proses atau tahapan yang harus dilakukan. Sesudahnya harus logis dan sistematis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ya tadi ada tujuan, terus ada langkah-langkah ya Rizka ya, ada material dan kesimpulan, yaitu struktur teks prosedur. Baik, betul Rizka. Dan dari kaidah kebahasan yang kita pelajari itu ada berapa kaidah kebahasan? Siapa yang tahu? Ya silakan. Ada 5. Ada 5, silakan Pak sebutkan. Yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga konjungsi temporal, yang keempat verbal material, yang kelima bilangan penanda atau numeralia. Ya, oke, betul ya. Jadi tadi kita mempelajari struktur
teks prosedur dan kaidah kebahasan dari teks prosedur. Ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.